Pemimpin Masa Depan YouTube channel lakukan wawancara eksklusif dengan Dr. Andes Haji Eka Santosa, politisi senior Jawa Barat kelahiran 29 Juli tahun 1959, mantan anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan pada tahun 2004 sampai 2009. Dan sebelumnya beliau menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat pada periode 1999 sampai 2004. Dan saat ini menjadi politisi Partai Berkarya yang beberapa waktu yang lalu sempat menghebohkan dalam statementnya. Jika bisa bersatu, Soekarnois dan Soehartois, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar dan ditakuti. Untuk lebih lanjut, simak wawancara berikut ini sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham. Masih dengar Raja Karya dari Pemimpin Masa Depan YouTube channel, kanal Berkarya TV. Dan kebetulan pada sore hari ini saya berkunjung ke kediaman Bapak Eka Santosa. Apa kabar Pak Eka? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boleh izin dibuka aja maskernya Pak? Karena kita udah jaga jarak dan tadi kita juga udah sesuai dengan protokol COVID. Pak, saya ingin ngobrol banyak nih Pak. Bapak kan sebagai politisi Jawa Barat yang dulu Ketua DPD ya Pak? Ketua DPRD Jawa Barat nih ya. Terus ya pernah di Senayan lah. Pernah di Senayan itu kan saya harus belajar banyak nih. Nah, terus lagi Pak Eka ini sosok asli orang Sunda yang ya jaringan politiknya teh kemana-mana ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Dan khusus pada malam hari ini Pak Eka mohon izin saya ingin berbicara banyak tentang masa depan bangsa Indonesia. Ya. Salah satunya dengan konsepnya Pak Harto, karena kebetulan bulan Juni ini bulannya Pak Harto. Bahkan bukan cuma itu ya, tadi sebelum kita mulai wawancara, Bapak sudah berbisik bahwa bulan Juni juga bulannya Pak Soekarno. Ya, lahirnya Bung Karno. Lahirnya Bung Karno juga. Berdekatan itu ya? Ya, ini luar biasa. Ya, terima kasih ya, saya kira saya mengapresiasi dulu tentang apa yang memang menjadi tujuan begitu, tentang bagaimana kita mensikapi tentang masa depan bangsa ke depan dan momentumnya saya kira bulan Juni ini memang luar biasa. Banyak pihak ya, kami dari komunitas nasionalis di Jawa Barat dan juga di tingkat nasional mengkonsolidasi diri sebab banyak peristiwa-peristiwa penting ya. Bayangkan saja dua pemimpin besar negara ini yang monumental yang pasti tetap dikenang ya. Mungkin presiden yang lain kan gantinya. Itu dia. Ya, jadi ini luar biasa. Jadi bulan Juni ini Bung Karno lahir ya bulan Juni begitu kan, tanggal 6 Juni kalau nggak salah. Pak Harto 8 Juni loh. Dan saya di sini sebagai YouTuber Indonesia yang mencoba mengkolaborasikan untuk menyatukan pola pikir untuk bangsa ke depan. Makanya saya berani sowan nih ke politisi senior, kan saya bisa belajar juga gitu kan. Pak, sedikit Pak tentang Pak Harto nih Pak, gimana Pak nih? Saya kira sejarah sudah mencatat ya, dan itu hal yang tidak bisa kita lihat, apalagi dihapus tidak mungkin ya. Lepas dari sebuah perjalanan di mana ya dua pemimpin besar kita ini kan mengalami kehebatan tapi juga tragis juga kan. Tragis juga. Bang Bung Karno juga sama, ya Pak Harto juga mengalami yang sama. Tetapi kita objektif sebagai anak bangsa. Lebih-lebih ya kalau saya melihat roh daripada bulan Juni ini, dan tadi sakralnya adalah lahirnya pemimpin besar negeri ini. Maka ini adalah sebuah tantangan bagi saya secara pribadi sebagai yang mengaku diri merasa seorang nasionalis yang berpaham kebangsaan Indonesia, yang merah putih di dada saya, NKRI harga mati, dan tidak boleh robek sedikit pun yang namanya merah. Kita boleh izin potong nih, mohon izin banget. Apakah Bapak berbicara untuk penyatuan nih? Ya, artinya begini, bahwa kita harus menjawab tantangan zaman tantangan zaman di era globalisasi yang sudah tidak ada batas. Sekarang isu dan berbagai bukan pressure tetapi manuver politik yang mengganggu dari tatanan yang berdimensinya ideologi. Ini kita boleh dikatakan menghadapi tantangan. Berarti harusnya bagaimana? Ya, itulah yang menurut saya dua momentum ini harus kita bersatu ya, harus menyatukan potensi. Oleh karena itu saya punya ramuan dalam diskusi dengan teman-teman baik di tempat kami di Pasir Impun.
cobalah oleh orang mempertentangkan, tapi untuk Indonesia ke depan dan demi yang tadi, demi NKRI, demi Merah Putih, demi selamatnya dan tetap tegaknya ideologi Pancasila, saya menawarkan untuk Indonesia ke depan, mari kita bersinergi kaum nasionalis. Ya, dalam hal ini kekuatan yang sudah terukur ya dan tidak terbantahkan. Kita mengalami kebesaran sebagai anak bangsa, sebagai warga bangsa, merasa kagum dan merasa punya harga diri berhadapan dengan masyarakat dunia, bahkan ketika presiden kita memperkenalkan ideologi di PBB itu zaman Bung Karno. Tetapi kita pun di era berikut pernah bangga sebagai bangsa, bisa bersuasembada pangan, bisa mendistribusikan apa yang menjadi hasil prestasi anak bangsa kepada negara lain, sehingga kita disebut mendapat penghargaan dari berbagai negara di urusan kependudukan, di masalah ketahanan pangan. Itu di zaman Pak Harto. Itu dia. Dan basisnya ada dua. Ya, oleh karena itu, ya kalau orang mesti ingat-ingat ya, apa yang menjadi tagline atau platform dari dua kepemimpin itu, ingat nggak? Trisakti. Nah itu dia. Baru saya mau jawab. Trisaktinya Bung Karno dan triloginya Pak Harto. Trisakti, Ya, trilogi. jadi dalam momentum Juni ini menyambut ya hari tanggal 8 hari ini kelahirannya Pak Harto, dan kemarin tanggal 6 saya sebagai anak bangsa menghadiahkan bermunajat kepada Yang Maha Kuasa. Alangkah indahnya negeri ini kalau ke depan dua pemikiran besar tentang Trisakti dan trilogi ini bisa bersinergi. Wow. saya bingung, mohon izin pemirsa ini politik terlalu tinggi buat saya. Trilogi Trisakti bersatu untuk bersinergi. Lah. Wow, ini menarik Pak, ini menarik. Itu ada fakta sejarah, ada karya dan yang bisa dicatat, dan itu kehebatan. Jadi ya makanya tadi maaf kalau istilah kami ya, bersatulah kaum nasionalis Soekarnois dan kaum nasionalis Soehartois, dan pasti TNI ada di belakangmu dan Polri. benar saya merinding dengar ya. Itu pemikirannya. Oleh karena itu saya kira ya saya tidak harus ragu-ragu, sebab dalam berpolitik ini kan harus menyisakan sebuah karya monumental yang bisa dilihat oleh anak cucu kita. Dan saya mengambil satu langkah untuk dengan segala konsekuensinya tentu. Oke. Dan ini adalah sebuah tantangan kekinian. Oke, satu pertanyaan lagi, mohon izin nih. Ini kalau saya baca sebelum wawancara Bapak kan, saya kan track dulu nih kan. Bapak kan di Partai Berkarya. Ya. Partai Berkarya kan sekarang kan ada berapa kubu tuh Pak sebetulnya? Itu mah dinamika. Oh, dinamika. Ya. Terus gimana tuh Partai Berkarya ke depan gimana tuh? Saya kira ini kan begini ya. Kita melihat sebuah realitas politik juga, bahwa kalaulah partai ini dibangun dengan maksud untuk membangun bangsa ke depan dengan mengembangkan pemikiran dan trilogi, maka harus ada yang mewakili sebuah dalam spektrum kepolitikannya adalah simbol-simbol tadi. Saya tahu ya, maaf ya, yang berkarya yang sudah pakai golongan awalnya itu kan juga menyebut dirinya, ya artinya kalau bicara Orde Baru ya identik dengan Pak Harto kan. Lalu juga ada beberapa partai lain yang menurut sejarahnya sempalan dari situ, seperti yang warna biru itu juga sama kan, tagline-nya suka menyebut Pak Harto juga ya. Ya kalau nggak Pak Harto, Pak Soekarno gitu juga ya. Ya termasuk ya maaf, partai yang lambangnya burung itu juga kan sebetulnya basisnya dari sana juga. Nah, tetapi ada yang kurang di situ. Karena sekarang dengan kelahiran secara institusional Partai Berkarya yang membawa ikonnya Harto, sebetulnya inilah Soeharto yang sebenarnya ya, kira-kira seperti itu. Kan Mas Tommy di situ juga. Ya, artinya kan itu. Ya kalau kita kan sudah menjadi sebuah pemahaman semua, walaupun tidak otomatis clear ya. Tetapi kalau PDIP kan identik dengan Pak Soekarno. Ya, Bung Karno ada Bu Meganya, dan sekarang ada Mbak Puannya dan sebagainya. Kalau juga ada infrastruktur lain yang dibangun, misalnya Gerindra kan identik dengan Pak Prabowo-nya gitu kan. Begitupun misalnya Demokrat. Nah, sama kan, bahkan sudah diwariskan ke putranya begitu. Nah, ini culture ya, ini budaya kita. Jadi maksud saya tadi, kalau ada pertanyaan bagaimana berkarya ya,
tinggal sebuah manajemen saja yang serius dan profesional. Sebab modal dasarnya ini, kalau ditanya ini yang punya Orde Baru tuh, yang punya Pak Harto tuh ini gitu, bukan partai yang lain. Dan saya meyakini kalau di lapangan dan di masyarakat kekuatan itu masih real. Oh iya, saya sudah keliling beberapa provinsi, itu Soeharto itu banyak masih, terutama di area trans itu. Ya saya punya data empirik ketika mengawali memperkenalkan ini partai kan tidak berbicara lewat panggung lalu kita berorasi, teman-teman masang spanduk lalu ngeriung nempelin gambar Pak Harto, orang berhenti loh. Ini apa? Dan ada penggugahan gitu. Hanya mungkin ya ini perlu sebuah proses, ada dinamika. Tadi yang berkarya yang mana sih? Enggak lah, kalau saya melihatnya berkarya hanya satu. Berkarya hanya satu berarti. Dan itu identik dengan genetikanya keluarga Cendana kan. Yang lain ya apapun orang boleh dikata mengaku ya, tetapi nah ini yang menurut saya modal ya, yang harus kemudian apa yang menjadi harapan masyarakat dari Sabang sampai Merauke ini jangan tidak tanggapi secara serius, perlu sebuah. Tinggal itu saja menurut saya ya. Oke, soalnya banyak pertanyaan juga. Ini kan saya kan dulu redaktur berkarya TV, cuma sekarang pakai channel khusus pemimpin masa depan. Karena yang saya wawancara ini pemimpin masa depan semua, Pak. Ya. Kalau menurut saya inilah kalau ini sudah terkonsolidir, lalu kita menyambut Indonesia ke depannya, kita bersinergi lah. Ini dia maksud saya. Berarti partai berkarya itu tidak ada masalah, terus jalan terus ya. Bahkan, saya kira ya. Dan tanda-tanda zaman sudah diberikan bahwa ini menarik ini. Ya. Itu ada penasehat, boleh dibocorin nggak? Boleh bocorin nggak? Oh jangan katanya jangan. Tanda-tanda zaman sudah memberikan bahwa ada siklus dan ini makanya saya cepat mengambil sebuah konklusi di situ tentang perlunya hari ini menjawab tantangan dan ini harus dijawab oleh kekuatan nasionalis. Luar biasa. Sehingga gangguan kiri maupun kanan akan terlihat sendiri oleh sebuah kekuatan ini. Dan pasti angkatan bersenjata dan Polri ada di belakang itu yang sangat luar biasa sekali. Jadi udah tenang aja, tinggal ideologi aja nih ya. Ya saya kira itu bersinergi lah. Bersinergi soalnya banyak isu ya dengan wah ini nanti 2024 itu Soehartois katanya. Itu saya juga bingung tuh. Itu menurut Pak Eka gimana Pak sebagai? Saya kira kalkulasi kita lihat dan kita bacakan hasil survei semua, mengidentikan bahwa demokratisasi diserahkan kepada masyarakat dan masyarakat masih memberikan kepercayaan, ya. Dan ini akan lebih kuat kalau tadi disatukan. Ini bentuk penyatuannya ini gimana? Bukan apa-apa. Ya, makanya tadi orang mempertentangkan masa lampau itu ya silahkan. Tapi kita lihat jati diri seanak bangsa yang mempertaruhkan diri ingin Indonesia melihat lebih baik ke depan dan menghadapi tantangan zaman yang sudah merongrong kepada ideologi negara, kepada eksistensi negara, kepada merah putih, maka tidak ada lagi rumusnya kekuatan nasionalis tadi ya, diawali dengan Soekarnois dan Soehartois bersatu. Luar biasa. Pak Eka, terima kasih banyak atas itu aja ya. Tapi maaf kalau salah, ya itu kan sebuah pemikiran ya. Dan sebuah pemikiran dan ini tidak dikonsep Pak. Iya. Saya memang sengaja dikejar, ini beliau ini susah banget dicarinya. Karena saya pikir bulan Juni ini bulannya Pak Harto juga. Dan, ternyata ada tambahannya juga, bukan hanya bulan Pak Harto kata beliau nih. Bulannya Pak Soekarno juga. Jadi Pak Harto dan Pak Karno sama-sama lahir di bulan Juni. Ya. Luar biasa sekali. Jadi orang boleh mempertentangkan. Saya mencoba untuk menyatukan dan bersinergi demi NKRI, demi Merah Putih, dan demi selamatnya Pancasila sebagai ideologi. Oke Pak, terima kasih banyak. Ya, baik, sama-sama. Ya.